Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon. Sambil ngopi, kita obrolin tentang pemilu. Podcast ini adalah program pendidikan pemilih yang dipersembahkan oleh KPU Jakarta Pusat yang diharapkan dapat menambah literasi bagi seluruh teman pemilih dimanapun ada berada dan dapat disaksikan melalui YouTube KPU Jakarta Pusat. Jangan lupa subscribe agar selalu dapat mengikuti episode-episode yang ada pada podcast Kopi Pejambon. Teman pemilih, pada episode ini kita kedatangan tamu yang spesial. Orangnya masih muda, tetapi sudah banyak pengalaman dan juga aktivitas di bidang berkaitan dengan kepemiluan. Beliau adalah Bung Sandi Yuda Pratama Hulu. Sandi, ya, apa Bang. kabar? Sehat Bang, sehat Ya, Bang. sehat juga, alhamdulillah. Nah, Bung Sandi, pada kesempatan ini kita mau bicara terkait dengan bagaimana partisipasi pemilih di tingkat kalangan muda dan juga khususnya pemilih pemula. Bagaimana caranya untuk mereka semakin aktif dan juga partisipasinya juga meningkat. Itu mungkin yang mau kita bicarakan. Oleh karena itu, langsung saja kita ada beberapa poin tentunya pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kontestasi pemilu dan pilkada memilih calon pemimpin, di mana calon pemimpin itu juga harus punya kemampuan untuk mengerti isu-isu yang dia akan kerjakan. Gimana sih ideologi yang baik? Gimana sih sebenarnya visi misi dan program kerja yang ideal bagi daerah? Itu bukan suatu masalah. Percaya, kemungkinan besar penegakan hukumnya juga akan dipercaya. Kemungkinan besar akuntabilitas dari partainya akan dipercaya. Kenapa? Karena KPU dan Bawaslu-nya dan DKPP-nya tentu tegas untuk memberikan penegakan hukum, memberikan kebijakan-kebijakan yang partisipatif, transparan, akuntabel. Jadi untuk lembaga seperti KPU yang perlu dijamin adalah transparansi. Pertama, Bung Sandi ini kan orang yang dulu bersama ada temannya ya, bersama teman melakukan judicial review ataupun permohonan menguji pasal terkait dengan larangan berkampanye di perguruan tinggi, di tempat-tempat pendidikan tinggi. Lalu kemudian ternyata Mahkamah Konstitusi mengabulkan, sehingga makanya itu jalan bagi pelaksanaan pilkada, kampanye dapat dilakukan di tempat-tempat perguruan tinggi, tetapi dengan tanpa membawa atribut. Nah, kita mau tahu nih Bung Sandi, itu kenapa waktu itu memang harus dilakukan judicial review terhadap pasal tersebut? Apa sih urgensinya? Harusnya kan perguruan tinggi ini lembaga yang netral dalam hal politik. Coba dijelaskan. Oke, terima kasih Bang Sahat udah mengundang. Terima kasih KPU Jakpus sudah ngajak ngopi Pejambon. Jadi kopinya enak di Pejambon ini. Nah, pertama saya dan Stefani Gloria itu di perkara 69 PUU 22 Romawi 2024 itu menguji pasal 69 huruf I Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jadi di Undang-Undang Pilkada itu awalnya dalam tahapan kampanye dilarang menggunakan beberapa, dan di huruf I-nya adalah tempat pendidikan dan tempat ibadah dan lain sebagainya. Khusus untuk tempat ibadah kita tidak ganggu sama sekali karena memang tempat ibadah tidak boleh untuk berkampanye, sedangkan untuk tempat pendidikan kita mengeluarkan perguruan tinggi dari objek yang dilarang. Apa alasannya? Sederhana. Kampus adalah laboratorium. Di situ semuanya mahasiswa, anak-anak
muda yang melanjutkan pendidikan tinggi itu tuh mendalami ilmunya masing-masing, mulai dari sains, sosial, ekonomi, politik, hukum, semua di sana. Dan dengan demikian sebenarnya kita kan dalam kontestasi pemilu dan pilkada memilih calon pemimpin, di mana calon pemimpin itu juga harus punya kemampuan untuk mengerti isu-isu yang dia akan kerjakan. Apa yang akan dia kerjakan? Ya yang dipelajari oleh mahasiswa tadi. Dia ngerjain soal konstruksi bangunan, berarti di teknik sipil, dia ngerjain soal penegakan hukum, dia ngerjain soal tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, dia belajar dan dia akan bekerja mengenai pengelolaan lingkungan. Semua subjek pekerjaannya si pemimpin ada di kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kedewasaan politik, mahasiswa dan mahasiswi itu sudah punya kesadaran, sudah punya kecakapan, sudah punya kemampuan untuk berpolitik. Berpolitik itu bukan berarti harus masuk partai dan lain sebagainya, tapi dari dalam kampus pun mereka sudah berpolitik. Misalnya, ketika pemilihan ketua badan eksekutif dan lain sebagainya, itu melalui pemilihan umum yang langsung umum bebas rahasia. Begitu juga dengan keadaan-keadaan aktivisme mereka juga menunjukkan bahwa mereka melek politik. Dan kampus sebagai tempat netral itu bukan berarti kampus tidak boleh membicarakan soal politik. Kampus netral itu artinya adalah tidak boleh ada segmentasi. Saya Bang Sahat misalnya dalam kampus tidak boleh karena Bang Sahat adalah pro KPU, saya misalnya pro Bawaslu, misalnya begitu ya, atau apalah begitu, nggak boleh tersegmentasi. Tapi ketika saya dan Bang Sahat secara politik membahas gimana sih ideologi yang baik, gimana sih sebenarnya visi misi dan program kerja yang ideal bagi daerah, itu bukan suatu masalah. Kampus netral itu artinya nggak boleh kebijakan kampus, apa yang dilakukan di kampus disusupi oleh kepentingan politik. Tapi mendiskusikan politik ya boleh. Dan justru sejak awal founding fathers kita, Muhammad Hatta ngomong, kampus itu tempat peradaban. Peradaban itu bukan berarti hanya ilmu pengetahuan yang dibahas dalam kelas-kelas, tapi juga soal bagaimana politik. Jadi kampus tempat ideal dan justru akan membawa kebermanfaatan banyak. Calon-calon yang awalnya tidak bisa mendalami ilmu-ilmu tertentu, ketika dia datang ke kampus, dia diskusi dengan mahasiswa, ya setidaknya dirinya terbuka pemikiran bahwa oh ada loh isu-isu krusial lain yang mungkin harus saya dalami ketika saya menang nanti. Dan itu akan melibatkan kepentingan-kepentingan teknokratik, kepentingan-kepentingan akademisi. Iya, oke. Jadi memang sangat penting melakukan kampanye di perguruan tinggi karena di sana orang-orang yang memang akademisi ya, orang-orang yang juga berbagai latar belakang disiplin ilmu, sehingga juga memang perlu ya khususnya visi misi dari kepala daerah itu memang harus disampaikan supaya secara akademiknya juga secara misalnya berbagai macam latar belakang ilmu bisa dikaji ke depan. Bahasa enaknya ditajamkan. Visi misinya, programnya ditajamkan. Oke, baik. Nah, berikutnya nih, setelah memang itu berhasil kemarin dilakukan judicial review, pertanyaan saya, menurut Bung Sandi, masih ada nggak peraturan-peraturan yang lain yang memang masih belum melakukan keberpihakan, khususnya terhadap partisipasi politik dari kaum muda atau pemilih-pemilih pemula itu? Ya, dalam pemilu salah satu unsur yang paling dibutuhkan adalah kepercayaan, integritas, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, keadilan, semua ada di sana. Undang-undang pemilu kita terakhir digubal itu di 2017. Walaupun memang tidak ada mandatori bahwa setiap pemilu harus berubah undang-undang pemilu, nggak ada. Tapi keadaan di 2017 sudah sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang, di mana sudah banyak putusan-putusan monumental dari Mahkamah Konstitusi, sudah banyak pergeseran-pergeseran arah berpandangan politik dan lain sebagainya. Mungkin di 2017 kampanye konvensional masih marak, tapi sekarang bahkan MK sudah memutuskan mengenai kampanye berbasis AI, kampanye berbasis animasi. Itu kan tidak diatur secara spesifik dalam rezim hukum pemilu kita, dan itu yang harus diperbaiki. Itu satu. Yang kedua adalah mengenai kepercayaan, meningkatkan transparansi, meningkatkan trust
publik kepada lembaga penyelenggara dan lembaga politik. Misalnya adalah keterbukaan informasi, keterbukaan data calon. Kan sampai sekarang kan masih ada data yang ditutup. Itu karena data pribadi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya perlu untuk dikaji kembali mengenai track record dan lain sebagainya. Itu kan dilihat dari latar belakang, dari kapasitas si calon. Begitu juga mengenai dana kampanye yang transparansinya perlu untuk ditingkatkan, akuntabilitasnya perlu untuk benar-benar dijamin, auditnya juga jangan hanya audit kepatuhan harusnya, tapi audit investigatif dan lain sebagainya, itu juga yang harus dilakukan. Dan masih banyak lagi sebenarnya peraturan perundang-undangan kita terkait pemilu yang benar-benar harus ditegakkan, termasuk misalnya keterwakilan perempuan dan lain sebagainya, itu juga harus tetap dijamin, itu harus tetap diamanatkan dalam undang-undang yang lebih mutakhir gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Oke, baik, Bung Sandi. Nah sekarang begini, ada pandangan di beberapa orang atau yang sekarang ini masyarakat luas lah ya, bahwa kalangan muda itu kadang a priori ataupun bahkan apatis soal urusan-urusan politik. Tetapi ada juga memang pendapat yang lain katakan justru tidak. Sekarang justru orang-orang muda itu yang menjadi agen-agen perubahan gitu loh. Sehingga memang berbagai proses politik pun mereka turut terlibat langsung. Nah, itu bagaimana pendapat Bung Sandi? Sebenarnya seperti apa jiwa ataupun kepedulian anak-anak muda ini kepada khususnya misalnya proses politik dan juga pemilu itu? Justru karena mereka peduli terhadap politik, justru karena mereka cinta terhadap mengawasi pola kebijakan, tapi mereka dipatahkan hatinya, Pak, oleh perilaku-perilaku yang tidak ideal menurut pemikirannya. Oke. Dia sering dianggap sebagai anak kecil yang nggak usah lah ikut-ikutan berpolitik, masih anak bawang, masih anak di bawah umur, nggak perlu, ini urusan bapak-bapak, ini urusan anak kecil lagi, paman. Iya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan dinamika sosial, dinamika media yang ada sekarang ini, isu mengenai gimmick-gimmick politik, kemudian isu mengenai calon-calon quote and quote boneka dan lain sebagainya, itu tuh membuat bising di telinga para generasi-generasi seperti saya. Dan yang paling utama juga adalah mengenai tadi kepercayaan mereka terhadap penyelenggaraan. Ini bukan hanya soal KPU Bawaslu-nya, tapi juga aktor-aktor di baliknya, partai politik, calon dan lain sebagainya yang masih menggunakan budaya-budaya feodal, menggunakan budaya-budaya zaman-zaman dulu untuk menggait pemilih, maka bagi beras, kasih pemilih, bagi amplop dan lain sebagainya. Itu membuat mereka seakan tersakiti lah. Jadi ibaratkan dia cinta kepada orang, dia bertepuk sebelah tangan cintanya. Nah itu. Tapi sebenarnya di balik itu semua, anak muda itu sebenarnya punya kepedulian terhadap negara ini. Kita bisa lihat aktivisme di Indonesia belakangan ini, apalagi ketika setelah pemilu 2024, keluarnya dari mahasiswa, keluarnya dari anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah, anak-anak SMA, anak-anak SMK yang sudah punya hak pilih, itu mengeluarkan pendapat, opini pribadi mereka tentang apa yang terjadi di bangsa ini. Jadi sebenarnya kepedulian mereka tuh ada, tapi sayangnya di-tackle oleh kepentingan-kepentingan yang membuat mereka risih untuk akhirnya percaya. Tapi saya sebagai anak muda punya kepercayaan sebenarnya bahwa anak-anak muda itu adalah generasi yang bukan apatis, tapi justru generasi yang sadar bahwa ada kebijakan yang salah di depan mereka dan mereka harus perbaiki. Itu sih. Nah, jadi kalau begitu berarti strategi-strategi apa yang kita bisa lakukan? Karena memang tadi ternyata ya sebenarnya mereka peduli, tapi kemudian kadang-kadang kesempatan dan juga peraturan-peraturan mempersempit ruang partisipasi mereka. Berarti ke depan strategi apa nih, khususnya buat KPU ya? Strategi apa yang memang harus dilakukan supaya anak-anak muda ini, pemilih-pemula ini memang juga ke depannya semakin melek dan juga tingkat partisipasinya juga semakin tinggi? Oke, kepercayaan terhadap penyelenggara itu penting, Bang Sahat. Dalam penyelenggaraan pemilu di negara manapun, ketika lembaga penyelenggara pemilu dipercaya, kemungkinan besar penegakan hukumnya juga akan dipercaya. Kemungkinan besar akuntabilitas dari partainya akan dipercaya. Kenapa? Karena KPU dan Bawaslu-nya dan DKPP-nya tentu tegas untuk memberikan penegakan hukum, memberikan kebijakan-kebijakan yang partisipatif, transparan, akuntabel. Jadi untuk lembaga seperti KPU, yang perlu dijamin adalah transparansi, keterbukaan publik,
keterbukaan terhadap semua kebijakan yang diambil. Nggak boleh tuh ada rapat pleno tertutup yang menghasilkan kebijakan yang digunakan untuk terbuka. Jadi nggak boleh tuh. Jadi harus ada partisipasi dalam pembentukan bukan hanya peraturan, tapi keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan. Bahkan dimulai dari bagaimana KPU-nya secara internal sumber dayanya menjauhkan diri dari isu-isu yang tidak independen, menjauhkan diri dari isu-isu, dari hal-hal yang dipandang itu akan merusak integritas sebagai penyelenggara pemilu. Karena di mana integritas pemilu dijamin, maka disitulah kepercayaan publik juga akan hadir. Gitu. Oke, Bung Sandi, terima kasih banyak ya. Tadi ada beberapa pertanyaan saya tentunya yang menjadi topik kita pada saat ini terkait dengan bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih pemula khususnya ya. Nah, jadi ini tiba ke sesi yang paling terakhir nih, Bung Sandi. Kita mau ada pesan dari Bung Sandi ke teman-teman pemilih, bagaimana supaya mereka juga mau menggunakan hak pilihnya dengan baik, kemudian juga partisipasinya juga memang aktif. Silakan Bung Sandi. Baik, mungkin teman-teman semua, pemilu mungkin masih 4 tahun lagi. Masih jauh dari bayangan sebagian besar kita. Tapi sebenarnya pilihan untuk pemilu bisa dipikirkan mulai sekarang. Dari kita melihat bagaimana kebijakan publik berlangsung, bagaimana pemerintahan berlangsung, bagaimana aktor-aktor politik bekerja, dan termasuk bagaimana penyelenggara pemilu tetap menjaga eksistensinya agar tetap independen dan berintegritas. Karena itu teman-teman, jadilah anak muda yang benar-benar mengawasi jalannya pemerintahan, karena kitalah yang akan memegang tonggak peradaban. Terima kasih. Oke, terima kasih Sandi sudah terima kasih Pak. Menyediakan waktunya untuk bisa hadir di KPU Jakarta Pusat dan bisa menyapa teman pemilih melalui acara kita Kopi Pejambon. Mudah-mudahan kedepannya juga kita punya kesempatan lagi, kita hadirkan lagi dengan topik-topik yang lebih hangat lagi ya. Supaya nyoba kopinya ya. Nah, supaya bisa menikmati kopi di Pejambon. Iya. Oke, baik. Teman pemilih, demikian tadi obrolan kita dengan Sandi Yuda Pratama Hulu, aktivis yang memang concern dengan kegiatan-kegiatan kepemiluan. Berbagai pengalaman sudah ditempuh, khususnya bagaimana membangun demokrasi dan juga pemilu yang lebih baik di Indonesia. Teman pemilih, tiba waktunya saya menutup acara, dan jangan lupa tetap lihat dan tetap ikuti acara Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon sambil ngopi, kita ngobrol tentang pemilu. Jangan lupa diikuti, subscribe di YouTube KPU Jakarta Pusat. Sampai ketemu lagi di dalam acara dan kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Oke, Bang. Masih mengejar waktu.